walaupun dengan syarat, yaitu mengganti di hari-hari yang ditentukan. Seperti orang itu sakit, atau mungkin orang yang dalam bepergian, walaupun dia sakit karena boleh. Jadi kenapa harus tidak ada warung? Nah, ini alasannya begitu. Nah, wallahu a'lam. Tapi yang jelas untuk sore hari ini kita mengambil dari terusan ayat tadi, yaitu apa? Wa 'alal ladzina yatasa wong akeh yutiqu kang abot kang ora mungkin melakoni poso. Artinya dalam keadaan uzur, bukan karena yang tadi, yaitu sakit yang masih mungkin sakitnya itu sembuh, ya sembuh, atau dalam bepergian walaupun dia tidak sakit. Bagi mereka yang berat, ya, untuk melakukan puasa karena hal-hal tertentu, mungkin karena pikun. Sering sekali orang tua kadang-kadang sudah setiap pagi mungkin bikin kopi cucunya atau istrinya, sarapan pagi, kadang dengan pikunnya itu dia sudah bengok-bengok. Apa? Wong pirang-pirang ini orang sing gak no kopi, piye padha ora kabeh. Cucunya ngomong, "Poso, Mbah." "Oh iya poso ya." Sudah baru dikasih tahu, kadang-kadang sudah bengok lagi. "Oh alah mau padha ora genah." Ibu kaki deh, iso ngene ora dijukono. Panganan piye padha ora. Lah, cucunya ngomong lagi, "Poso, Mbah." "Oh iya ya." Terus dia itu bentar-bentar lupa, bentar-bentar kepingin. Maka orang-orang yang sudah yang sudah kuat, ya, tidak mungkin menjalankan puasa, maka boleh, yaitu membayar fidyah. Tapi bukan untuk yang lain. Artinya mereka sakit yang tidak kunjung menaun. Ya, seumpama sekarang puasa 1 bulan sakit, tahun besok sakit lagi. Setiap poso meriah terus. Nah, kalau tiap poso meriah agak mending. Kalau di luar puasa itu mereka masih bisa mengganti. Mungkin di situ sakit ada itu. Kadang-kadang orang yang sakitnya itu sampai 3 tahun. Ya pernah, ini di kampung saya di sini ada orang perempuan itu sakit sampai 3 tahun sampai bundis. Bundis itu apa? Rambutnya ambrol kabeh. Sehingga jadi gundul itu semua. Karena saking lamanya dia sakit. Nah, di dalam tahun-tahun itu maka dia bisa menebusnya, yaitu dengan membayar fidyah. Membayar fidyah. Atau mungkin abot di sini bisa diartikan. Ini bukan berarti untuk meringankan bagi mungkin orang-orang yang dapat. Nah, ini mungkin bukan tidak itu. Artinya begitu. Artinya mungkin saking dia punya kewajiban puasa. Ya, tapi dia tidak berpuasa. Ya, beberapa tahun dan sebagainya. Nah, kalau dia dibebani untuk mungkin menggantikan puasa dalam waktu yang begitu lama, mungkin merasa berat. Dan dia itu bisa bertobat dan tidak akan diulang lagi dan puasa yang berikutnya. Ini penerjemahan secara ini saya pengertian yang sederhana. Itu daripada mereka itu tidak sama sekali sudah mengganti enggak, maka jika dia punya kelebihan harta dan sebagainya, maka menggantinya itu dibolehkan. Namun untuk puasa yang akan datang, mereka itu
harus benar-benar bertobat dan benar-benar melakukan yang sebaik-baiknya. Itu ya. Jadi itu pun sebetulnya ya peruntukan ini ya penerjemahan yang ya sangat ringan sekali. Mungkin ya membela orang yang gablek tidak begitu artinya. Artinya kita menerjemahkan arti daripada berat. Nah, maka dari itu kita harus benar-benar pandai. Kita harus benar-benar tepat untuk mensikapi ini. Apalagi tentang masalah puasa ini adalah yaitu target daripada ini yaitu la'allakum tattaqun, supaya wong-wong itu semua itu menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu segi ketakwaan inilah yang harus dinilai lebih ya, dari sekedar menjalankan kewajiban yaitu tidak makan dan tidak minum. Arti daripada puasa. Nah itulah dari fidyah itu. Nah, berapa fidyah yang harus dikeluarkan? Ada beberapa pendapat ulama yang berpendapat bahwa mengatakan bahwa fidyah itu adalah satu mud. Satu mud itu kurang lebih sekitar bahan makanan yang bisa dimakan oleh satu orang 3 kali dalam sehari. Ya menurut rata-rata ini mengambil orang yang paling makannya banyak itu kurang lebih adalah 2/3. Artinya 3/4 ya, 1 kilo kurang 1/4, 7 on setengah. Ya berarti 2 on setengah itu adalah setiap kali makan. Itu ada yang berpendapat 1 mud itu. Ada yang berpendapat yaitu 2 mud atau 2 kilo setengah. Dan ada ulama yang berpendapat adalah 1 sok, bukan mud. Sok itu agak sedikit beda. Kalau sok itu adalah ukuran untuk membayar zakat fitrah. Yaitu berapa? 2 kilo 7 on atau 8 on. Nah maka dari itu sekarang himbauan dari Nahdlatul Ulama, dari para kiai khususnya di kalangan Nahdiyin itu adalah untuk menggenapkan 3 kilo. Bukan 2 kilo setengah. Jadi 2 kilo setengah adalah fatwa yang dulu ya, fatwa Qadim ya, yang itu sudah dinyatakan kurang atau kurang hati-hati. Yang hati-hati sekarang yaitu kalau pas adalah 2 kilo 8. Kalau untuk lebih afdalnya adalah dikenakan 3 kilo. Nah itu. Nah terus gimana? Kalau umpama dari itu semuanya ganti duit. Ya. Dapat. Ada yang berpendapat bahwa fidyah atau zakat fitrah itu harus dibayarkan wujudnya adalah makanan di daerah itu, ya di daerah itu. Kalau di Amerika dan sebagainya gantung, untuk di daerah Madura dan sebagainya sagu, atau mungkin di Jawa ini adalah beras. Namun ternyata sekarang sudah jadi kesepakatan dunia rata-rata mereka adalah berpindah pakat. Jadi ini tanah adalah bukan dari makanan pokok, tapi boleh karena untuk memudahkan dan mempertimbangkan hal-hal
yang justru dimiliki oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau yang untungnya duit, maka boleh dengan uang, yaitu membayar seharga 3 kilo itu kurang lebih berapa? Kalau 10.000 berarti 30.000, dan itu tergantung daripada jenis beras yang akan dikeluarkan. Mau apa namanya itu? Nah, apa? Yaitu kan untuk mempermudah pendistribusian. Sekarang itu apa namanya? Umpama wamit mengatakan dan sebagainya. Ya tidak masuk akal jika berasa dekat iwam mungkin apa toh gimana bagi. Nah, makanya yaitu tadi mungkin di wamit itu ya mengambil pendapat yang mudah dengan uang, dan dengan uang itu sekarang orang itu lebih mudah untuk mendistribusikannya. Akan yang juga beli untuk beras boleh, ini juga boleh sebagainya. Dan insya Allah masalah afdolan tidaknya itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun masing-masing punya keunggulan. Bukan satu dengan yang lain. Bagaimana Allah itu tidak berfirman di dalam Al-Quran bahwa kullin darajatun mimma amil, bahwa setiap sesuatu adalah punya kelebihan dari apa yang mereka lakukan. Yaitu yang penting punya alasan yang tepat, maka itulah yang insya Allah akan mendapatkan nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa ini? 44 ya, 40 menit. Oke, mungkin sebagaimana tadi saya sampaikan, pengupasan ini mungkin tidak tidak sepanjang tema-tema yang lain. Nah, ya karena ini adalah tema yang mungkin cukup